Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini kita akan membahas Kabinet Wilopo nih. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya sama rekan-rekan kita. Perkenalkan, nama saya Salsa Yulianti. Dan saya Rizka Disa Putri. Di sini kita akan membahas Kabinet Wilopo. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Siapa sih Wilopo itu? Oke, jadi Wilopo adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-7 dari 1 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Oke, berarti itu cuma 1 tahun ya? Oke, pertanyaan yang kedua, kapan sih Wilopo lahir? Wilopo lahir pada 21 Oktober 1909 di Purworejo, Jawa Tengah. Oke, Purworejo. Pertanyaan yang ketiga, apa partai yang diikuti oleh Wilopo? Ya, jadi Wilopo itu bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Oh, PSI ya. Pertanyaan yang keempat, berapa lama Wilopo menjabat sebagai Perdana Menteri? Ya, Wilopo menjabat sebagai Perdana Menteri selama 1 tahun dan 3 bulan dari 1 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Oke, yang selanjutnya, mengapa Kabinet Wilopo jatuh? Oke, jadi Kabinet Wilopo jatuh karena ketidakpuasan kalangan militer terhadap debat berkepanjangan dalam parlemen. Nah, yang selanjutnya, apa jabatan lain yang pernah diemban oleh Wilopo? Ya, Wilopo juga pernah menjabat sebagai Menteri Perburuhan, Menteri Perekonomian, dan Menteri Luar Negeri, serta Ketua Dewan Pertimbangan Agung dari 1968 hingga 1978. Oke, kapan sih Wilopo meninggal? Jadi Wilopo itu meninggal pada 20 Januari 1981 di Jakarta. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang kabinetnya nih. Apa sih Kabinet Wilopo itu? Jadi, Kabinet Wilopo adalah kabinet parlementer ke-7 di Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo. Kabinet ini dibentuk pada 1 April 1952 dan bertugas hingga 3 Juni 1953. Oke, berarti cuma bertahan 1 tahun ya? Oke. Yang selanjutnya, siapa aja sih tokoh utama yang ada di Kabinet Wilopo itu? Tokoh utama dalam Kabinet Wilopo ada 4, yaitu Wilopo sebagai Perdana Menteri, Muhammad Rem sebagai Menteri Luar Negeri, Syarifuddin Prawira sebagai Menteri Keuangan, Iwakusuma Sumantri sebagai Menteri Pertahanan. Nah, yang selanjutnya, apa sih latar belakang pembentukan Kabinet Wilopo itu? Latar belakang pembentukan Kabinet Wilopo itu dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Sukiman akibat isu pelanggaran politik luar negeri bebas aktif, khususnya terkait perjanjian bantuan militer dari Amerika Serikat. Kabinet Wilopo dibentuk sebagai upaya meredam ketegangan politik dan fokus pada pembangunan ekonomi. Oke, berarti cuma fokus sama pembangunan ekonomi doang ya. Oke. Yang selanjutnya, apa sih program utama dari Kabinet Wilopo ini? Program utama Kabinet Wilopo meliputi melanjutkan perjuangan untuk integrasi Irian Barat, menangani konflik agraria yang melibatkan petani dan tuan tanah, meningkatkan kondisi ekonomi dan kestabilan politik. Nah, yang selanjutnya, apa sih yang menjadi penyebab jatuhnya dari Kabinet Wilopo itu? Kabinet Wilopo jatuh akibat peristiwa Tanjung Morawet di Sumatera Timur. Konflik ini terjadi karena sengketa tanah antara petani dan perusahaan perkebunan. Penanganan konflik oleh aparat keamanan yang menimbulkan korban jiwa, memicu protes besar, dan hilangnya dukungan politik terhadap kabinet. Nah, yang terakhir, apa sih dampak dari jatuhnya Kabinet Wilopo itu? Dampaknya adalah meningkatkan kestabilan politik di Indonesia, munculnya kabinet baru yaitu Kabinet Ali Sastroami Djodjo, serta konflik agraria menjadi isu nasional yang terus dibahas di kabinet berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam podcast kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih yang udah menonton. Tungguin kita di podcast-podcast berikutnya ya. Bye-bye. Jadi 1 April Indonesia
dalam pertanyaan. Nanti yang bingung orang ngomong apa? Ini kita Apa sih aja? Kita di sini Jawab lagi. dulu. Apa sih latar belakang? Kabinet Sudirman akibat isu pelanggaran politik luar. Yo. Orang-orang. Nah, tinggal yang selanjutnya. Santri. For watching and tungguin podcast orang mana sih? Salaman di situ. Ping.